Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara, kesaksian untuk Paulus sungguh luar biasa. Semoga kita berani memberikan kesaksian tentang Kristus dan berkarya demi Kristus dengan segala cara, dengan segala kesulitan, dengan segala penderitaan dan salib. Bentuk kami untuk teguh dan kuat dalam pelayanan dan hidup kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudara, kesaksian Paulus sungguh luar biasa. Dia lebih daripada orang-orang, bahkan lebih dari para rasul lainnya. Berkali-kali dia karam, berkali-kali dia mau tenggelam, dirajam, ya, didera, ya, dihina, diejek, dengan segala macam penderitaan dan salib yang dia alami. Dan dia mengatakan, aku bangga akan kelemahan-kelemahan. Oh, luar biasa Paulus ini. Luar biasa Paulus. Aku bangga dengan kelemahan-kelemahanku, bukan dengan kehebatanku, tapi dengan kelemahan-kelemahan. Karena disitulah Kristus dimuliakan, ditinggikan, diagungkan. Para saudara, bacaan Injil hari ini juga bicara tentang sesuatu yang lahiriah, yang seringkali menjadi kita membanggakan diri dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita miliki, apa yang kita buat. Orang membutuhkan verifikasi, ya, membutuhkan afirmasi dari orang lain akan hal-hal yang dangkal yang kelihatan, tapi tidak di dalam apa yang dalam hati kita yang terdalam, pengalaman akan Allah dan bagaimana Allah membentuk hidup kita. Mungkin itu yang harus kita perjuangkan sekali lagi bukan pada hal-hal lahiriah, pada harta, pada sangapun, amuraon, agabeon, pada kedudukan, pada harta, pada kehormatan, sesuatu yang juga diperjuangkan oleh orang-orang Yahudi, oleh orang Saduki, orang Farisi, dan mungkin juga kita bisa melihat bagaimana beberapa waktu lalu orang memamerkan rumahnya yang hebat, orang memamerkan mobil-mobilnya yang hebat, orang memamerkan kehebatan dia dalam bersama orang lain, dan seterusnya. Ada flexing, bahasa yang baru-baru kita miliki, flexing, memamerkan apa yang menjadi kehebatan kita. Betulkah demikian, saudara? Ya, ini suatu pertanyaan yang harus kita, apakah saya butuh orang lain melihat saya, mengafirmasi apa yang saya lakukan? Tak perlu. Karena Yesus mengatakan, lakukanlah segala sesuatu seolah-olah itu bagi Tuhan dan bukan bagi manusia. Semoga di masa di masa sekarang ini kita tidak takut untuk masuk ke dalam kedalaman, duk in altum, kedalaman, bukan pada yang di luar, bukan pada apa yang kita miliki, pada kehebatan dan keagungan. Nggak perlu. Siapalah kita ini? Ya. Dan karena itulah perjuangan ini bukan sesuatu yang gampang, karena kita seringkali ingin tampil di muka umum untuk dipuji, dihormati, dianggap hebat dengan segala kemampuan kita. Semoga sekali lagi kita membawa Kristus dalam diri kita. Sejauh mana aku telah membawa Kristus kepada orang lain? Sejauh mana aku membawa orang lain kepada Kristus? Dan seandainya itu kita berhasil pun, bukan kita yang melakukannya. Bukan kita, bukan aku ya Tuhan, bukan aku, tapi Engkau lah. Dan itulah kata-kata yang harus menjadi ciri dari seorang hamba yang setia, hamba yang taat, kerendahan hati. Kerendahan hati. Siapalah aku ini? Gak ada gunanya, tidak ada arti. Ya, maka kata beberapa hari yang lalu, kata tersembunyi, orang Tuhan melihat yang tersembunyi. Ya, ketika Santa Teresa Lisieux juga ketika dia berada di biara yang tak dapat diperhitungkan, apalah orang biara yang tertutup segala macam. Tapi Tuhan membuka segala sesuatu, menunjukkan sesuatu yang
berharga bagi kita. Semoga di dalam keheningan dan kesunyian, dalam ketersembunyian, dalam ketiadaan apapun juga kita tetap memuji Tuhan, bersyukur pada Tuhan, dan aku bangga dengan kelemahan-kelemahan, bukan dengan kehebatan. Apakah kita demikian? Semoga Anda dan saya dan kita semua sungguh merasakan dan berjuang untuk itu. Berkat Tuhan untuk Anda semua dan kita semua. Tuhan berkarya dalam diri kita. Bapa, Putra, dan Roh.